Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnita Wilianingsih dari kelas A dengan NIM 1222060012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi biokimia, yaitu tentang struktur dan fungsi enzim. Untuk selanjutnya kita langsung ke materi pertama, yaitu adalah pengertian enzim. Enzim merupakan zat organik yang berfungsi sebagai katalisator atau mempercepat reaksi, tapi tidak ikut bereaksi. Adapun struktur enzim merupakan terdiri dari dua komponen, yaitu bagian pro atau apoenzim dan bukan dari bagian protein atau gugus prostetik. Apoenzim ini terbentuk dari protein serta bisa dengan mudah berubah. Nah, perubahan yang terjadi ini tergantung pH serta suhu yang mempengaruhinya. Sementara itu, pada gugus protestik bisa dikatakan sebagai gugus yang sudah tidak aktif lagi. Di dalam zat ini terkandung berbagai macam unsur logam, yaitu magnesium, natrium, dan mangan. Akan tetapi, di dalam prostetik ini terdapat pula bahan-bahan organik yang bukan termasuk protein, misalnya vitamin B. Enzim sendiri merupakan senyawa protein dengan berat molekul sekitar 10.000 sampai dengan 2 juta D. Sebagian enzim dalam molekulnya memiliki bagian-bagian yang bukan merupakan polipeptida yang biasanya memegang peran penting dalam mekanisme kerja enzim. Bagian bukan enzim yang tadi sudah disebutkan ini merupakan kofaktor, dan bagian enzim yang bukan merupakan rantai polipeptida disebut apoenzim. Nah, keseluruhan molekul enzim yang meliputi apoenzim dan kofaktor disebut holoenzim. Kofaktor lagi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni koenzim, gugus prostetik, dan aktivator ion logam. Koenzim merupakan senyawa-senyawa non-protein yang dapat terdialisa, termostabil, dan terikat secara longgar dengan bagian protein dari enzim atau apoenzim. Karena terikat secara longgar dan reversibel, umumnya koenzim merupakan vitamin atau turunannya, antara lain vitamin B1, B2, B5, B6, dan B12. Selanjutnya adalah penamaan enzim. Seringkali enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran ase. Misalkan enzim yang bekerja pada protein disebut protease, atau enzim yang bekerja pada maltosa disebut maltase. Nah, untuk materi yang selanjutnya merupakan klasifikasi enzim. Berdasarkan reaksi yang terjadi, dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah golongan hidrolase, yang mana terdiri atas enzim-enzim yang menyebabkan hidrolisis jika terdapat molekul air. Misalnya pada enzim-enzim pencernaan seperti karbohidrase, protease, dan lipase. Selanjutnya, enzim-enzim golongan desmolase yaitu oksidase, reduktase, dan enzim yang memisahkan ikatan C, karbon dengan karbon atau karbon dengan nitrogen. Misalnya pada enzim-enzim pernapasan seperti dehidrogenase, katalase, peroksidase, karboksilase, dan transaminase. Nah, berikut adalah enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme. 1. Enzim katalase berfungsi membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Rumus kimianya adalah 2H2O menjadi 2H2O ditambah O2. Yang kedua adalah enzim oksidase, berfungsi untuk mempergiat penggabungan O dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksikan O sehingga terbentuk ikatan. Yang ketiga adalah enzim hidrase, berfungsi menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa yang bersangkutan.
Contohnya adalah enzim fumarase, enolase, dan ekonitase. Yang keempat adalah enzim dehidrogenase, berfungsi untuk memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Yang kelima adalah enzim transfosforilase, yang berfungsi untuk memindahkan H3PO4 dari molekul satu ke molekul lainnya dengan bantuan ion Mg2+. Yang keenam adalah enzim karboksilase, berfungsi dalam pengubahan asam organik secara bolak-balik. Contoh pengubahan ini adalah asam pirufat menjadi asetaldehida dibantu oleh karboksilase pirufat. Yang ketujuh merupakan enzim desmolase, berfungsi untuk membantu atau menggabungkan ikatan karbon. Contohnya adalah enzim aldolase dalam pemecahan fruktosa menjadi gliseraldehida dan dehidroksiaseton. Yang kedelapan adalah enzim peroksida, berfungsi untuk mengoksidasi senyawa fenolat, sedangkan oksigen yang dipergunakan diambil dari H2O2. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai komponen enzim. Enzim secara keseluruhan itu telah disebutkan tadi bahwa dia disebut holoenzim. Strukturnya terdiri dari apoenzim yang berupa protein dan kofaktor yang bukan non-protein. Nah, gugus prostetik dibedakan. Nah, yang tadi sudah disebutkan kofaktor. Gugus organik yang pada umumnya merupakan vitamin. Nah, yang kedua ada koenzim, gugus anorganik yang biasanya berupa ion-ion logam. Nah, materi yang selanjutnya mengenai sifat-sifat enzim. Yang pertama, berfungsi sebagai biokatalisator. Maksudnya di sini adalah enzim membantu untuk mempercepat reaksi tanpa dia ikut ke dalam reaksi tersebut. Yang kedua, enzim merupakan protein. Yang ketiga, dia bersifat irreversible atau dapat digunakan berulang kali, bekerja secara spesifik, diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat bekerja bolak-balik, reversible, dan ketujuh bisa rusak oleh panas atau suhu karena enzim merupakan suatu protein. Rusaknya enzim oleh panas disebut denaturasi karena dia tersusun dari protein. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja dari enzim itu sendiri. Nah, enzim bekerja mengkatalisis suatu reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari reaksi tersebut. Energi aktivasi merupakan energi yang diperlukan untuk membawa molekul substrat ke keadaan dengan struktur molekul tertentu yang dinamakan bentuk peralihan atau bentuk transisi. Dengan perkataan lain, energi aktivasi diperlukan untuk membentuk kompleks substrat enzim yang kompeten untuk membentuk produk atau hasil reaksi. Apabila energi bebas yang diperlukan untuk membentuk kompleks substrat yang lebih rendah, maka jumlah molekul yang dapat melewati rintangan energi tentu akan semakin besar. Akibatnya, kecepatan reaksi akan meningkat. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Nah, bagian enzim yang dapat berkaitan dengan substrat disebut sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Dalam upaya menurunkan energi aktivasi, enzim membentuk kompleks dengan substrat. Model yang digunakan untuk menggambarkan interaksi enzim substrat disebut model induced feed. Menurut model ini, mula-mula interaksi antara enzim dan substrat relatif lemah. Namun kemudian akan terjadi perubahan
konformasi atau enzim adalah protein yang dapat berubah konformasinya walaupun sekuensinya tidak berubah. Perubahan konformasi ini dipicu oleh terjadinya ikatan enzim dengan substrat yang menyebabkan interaksi enzim bertambah kuat. Secara sederhana, model interaksi ini antara enzim dan substrat yang menuntut kespesifikan yang sangat tinggi dapat digambarkan dengan model Lock and Key teori. Setelah terbentuk kompleks enzim substrat, akan terjadi satu atau beberapa mekanisme katalisis yang membentuk kompleks bentuk peralihan dan kemudian menghasilkan produk. Nah, ada 4 mekanisme katalisis yang mungkin terjadi saat interaksi enzim dan substrat berdasarkan model Lock and Key teori ini. Yang pertama, ada katalisis melalui tegangan ikatan. Yang kedua, katalisis melalui proksimitas dan orientasi. Yang ketiga adalah katalisis melibatkan donor proton dan akseptor basa. Nah, selanjutnya akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzim. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, aktivator, dan inhibitor. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi enzimatis. Jika substratnya semakin banyak, maka kecepatan reaksinya pun akan terjadi cepat. Nah, mari kita bahas ke faktor yang pertama. Yang pertama adalah suhu. Peningkatan suhu menyebabkan molekul-molekul yang terlibat memiliki lebih banyak energi kinetik, yang menyebabkan peluang untuk terjadinya tumbukan atau koalisi antar molekul. Suhu pada saat aktivitas katalitik enzim menunjukkan titik maksimum yang disebut suhu optimal. Nah, untuk enzim-enzim yang bekerja di dalam tubuh manusia, suhu optimalnya berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Di atas suhu optimal, maka struktur enzim mulai menunjukkan kerusakan sehingga reaksi kecepatan katalitiknya pun akan menurun. Yang kedua adalah pH. Setiap enzim bekerja dalam rentang pH tertentu yang terbatas. Sebab di luar rentang tersebut akan terjadi perubahan konformasi enzim sehingga aktivitas katalitiknya akan hilang. Pada pH tertentu, aktivitas katalitik enzim menunjukkan titik maksimum, maka pH inilah yang disebut pH optimal. Biasanya enzim bekerja optimal pada pH netral. Adapun pada kondisi pH asam atau basa, kerja enzim terhambat. Walau pH enzim pada pH basa masih bisa bereaksi, namun kecepatan reaksinya rendah. Selanjutnya adalah konsentrasi enzim dan substrat. Pada umumnya, konsentrasi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Jadi, jika semakin tinggi konsentrasi enzim dan substrat, maka semakin cepat reaksi kimianya berlangsung. Yang keempat, faktornya adalah aktivator dan inhibitor. Zat penggiat atau aktivator merupakan zat yang dapat memicu kegiatan suatu enzim, sedangkan inhibitor merupakan zat yang dapat menghambat kerja enzim. Nah, kerja enzim ini, inhibitor enzim dapat dibedakan menjadi dua kategori,
yakni inhibitor yang bersifat mengaktifasi enzim secara irreversibel dan sifat penghambatannya bersifat reversibel, artinya dapat dipulihkan kembali. Inhibitor irreversibel biasanya menyebabkan modifikasi kovalen terhadap molekul enzim sehingga enzim menjadi inaktif. Contoh inhibitor irreversibel adalah sianida. Selanjutnya adalah inhibitor irreversibel bersifat sebagai racun sehingga dalam kondisi apapun tidak layak untuk dijadikan tujuan terapi. Nah, inhibitor reversibel ini dibagi menjadi inhibitor kompetitif, yakni merupakan zat penghambat yang cara kerjanya bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif, merupakan zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan bagian selain sisi aktif enzim. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substratnya. Nah, mungkin cukup sekian materi mengenai struktur dan fungsi enzim yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.